Oke, ini adalah pembahasan cepat untuk paket basic hasil analisa AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, yang perlu diketahui adalah kita itu ada dua hasil analisa, yaitu hasil kuantitatif, yaitu hasil yang berupa angka yang bisa digunakan untuk pembanding dengan orang lain. Oh, saya 110, oh sana 120, oh teman 130, oh teman 100 kayak gitu. Jadi angka pembanding untuk kecepatannya. Kemudian nantinya itu akan direferensikan ke tabel ini. Jadi kalau 100 sampai 114 itu di angka rata-rata atas, kalau 85 sampai 100 itu di rata-rata bawah. Kemudian yang kedua adalah hasil kualitatif, yaitu hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Jadi nanti ada menonjol, sangat menonjol, sedang. Jadi menonjolnya di Anda itu di mana gitu ya. Kemudian sangat menonjolnya di Anda itu di mana. Jadi ini hasil kualitatif itu adalah hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Kemudian hasil dua angka ini itu hasil ini itu dua ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, di sini ya. Visual 3D itu di angka 123. Nah, ini kok musikal angka 127 gitu ya. Jadi intinya adalah hasil sangat menonjol, hasil kualitatif itu tidak berhubungan dengan hasil kuantitatif di sini. Jadi kok ini 123 sangat menonjol, ini 126 kok malah sedang. Oh, ini menonjol kok 126. Jadi ini adalah dua tabel yang dijadikan satu ya. Jadi tabel kualitatif sendiri, tabel kuantitatif sendiri, cuma kita jadiin satu. Jadi ini antara angka dan keterangannya itu memang tidak berhubungan, kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke tipe belajar ya. Tipe belajar itu biasanya kan cuma ada tiga ya, visual, audio, kinestetik. Nah, kita tambahkan thinker dan imaginator. Visual itu untuk membaca, menggambar, membaca, menggambar, menulis, itu visual. Audio itu berbicara dan mendengarkan. Kinestetik itu menyentuh, sentuhan dan gerakan. Thinker itu berpikir, mencari solusi. Jadi masalah, solusi. Imaginator itu membayangkan. Jadi di dalam otaknya dia bisa membayangkan suatu objek yang benar-benar seperti nyata itu di dalam otaknya. Atau perhitungan. Jadi orang imaginator itu misalkan dulu kan punya temen ya, biasanya ada temen yang enggak coret-coret, ngerjain matematika gitu. Ngerjain matematika enggak ada coret-coretan tapi ketemu. Nah, itu orang imaginator. Kalau thinker ini tetap perlu coret sana, coret sini, coret sana, coret sini. Tapi dia memang fokus di solusi gitu kalau thinker. Nah, keterangannya ada ini secara luas ya, tipe belajarnya. Kemudian berikutnya adalah dominasi otak. Jika perbedaan di dominasi otak itu lebih dari 5%, maka akan dianggap memiliki dominan di salah satu otak, misal otak kiri atau otak kanan. Di sini kasus ini di dominan otak kiri ya. Otak ketika itu seimbang, perbedaannya kurang dari 5 itu dianggap seimbang dan itu bisa hidup secara wajar gitu, normal. Nah, namun di sini otak kiri, di sini kan dominan kiri. Kalau dominan di salah satu, misal otak kiri gitu ya, itu dia otaknya berbasis logis, logika, kemudian biasanya itu ciri-cirinya terlihat seperti introvert, bukan introvert ya, namun seperti orang introvert karena dia lebih ke logika, tidak terlalu mementingkan tentang sosial. Nah, kebalikannya ketika dominan otak kanan otomatis lebih mementingkan sosial. Solusi-solusinya itu pakai pakai pemikiran sosial, pemikirannya sosial. Kalau otak kiri pemikirannya di teknis dan logis. Keterangannya ada di sini secara luas, kemudian dominan itu otak kiri, otak kanan juga ada di sini. Nanti bisa dibaca sendiri karena ini versi cepat. Kemudian untuk kecerdasan majemuk itu juga interpersonal itu apa gitu kan, hubungan dengan orang lain ada juga keterangannya secara lugas ada di sini. Jadi, nah pertanyaannya kok ini interpersonal di urutan dari
Tabel ini itu mengurutkan berdasarkan angka tertinggi di kuantitatifnya. Jadi hasilnya nanti akan beda-beda tiap klien ya, tiap Anda itu nanti akan beda-beda. Makanya untuk keterangannya tidak bisa diurutkan sesuai dengan urutan yang ada di sini karena di-set berdasarkan kuantitatif. Jadi angka tertinggi akan berada di paling atas. Berikutnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah bagaimana cara mengendalikan atau menyuruh atau memberi tugas. Jadi ini adalah pengendalinya di sini. Kalau kita tahu motivasinya, kita akan lebih mudah untuk memberikan perintah. Afektif itu berbasis perasaan. Jadi kalau orang afektif itu dijaga moodnya, jangan dibentak. Yang penting ditinggi-tinggikan aja. Jadi orang afektif itu suka dipuji. Jadi pujilah dia, maka dia akan mudah untuk diperintah. Pujilah dia. Berikan pujian, berikan tepuk tangan, berikan apresiasi, itu dia akan mudah diberikan perintah. Orang kognitif itu logis atau keuntungan. Jadi berbasis keuntungan. Kalau ini terasa menguntungkan, maka dia akan bergerak atau mau melakukan perintah tersebut. Jadi berbasis keuntungan. Menguntungkan buat dia. Nah, menguntungkan di sini bukan berarti menguntungkan hanya dalam bentuk uang ya. Jadi menguntungkan dalam berbagai aspek, misal menguntungkan karena selain itu misalnya saya kalau ketemu dia kalau melakukan ini akan jadi ini gitu. Jadi bisa jabatan apapun lah, bukan hanya tentang uang yang menguntungkan ya. Kemudian kritis itu orang yang selalu ngomong terus. Jadi ketika diberi perintah maka dia akan menjawab dulu dan ini perlu diberikan jawaban yang logis juga. Jawaban yang logis. Kemudian reflektif itu hadiah paling mudah ya hadiah ini karena apa? Kamu beli apa nanti tak kasih apa, tak kasih apa. Jadi memang harus hadiah gitu. Jadi kalau tahu ini kita nggak akan nggak terlalu pusing apa itu cara memberikan perintah seperti apa. Orang afektif ya berarti kita tinggikan aja, kita puji-puji. Kognitif harus diberi keuntungan, kritis harus diajak ngobrol, reflektif harus diberi hadiah. Jadi sebenarnya lebih simpel seperti itu. Makanya ini analisa ini agak berbahaya kalau diketahui orang lain sebenarnya. Udah ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.